Bab 1034. Mati. Chaisji yang menunggu di depan melihat awan di langit yang berubah. Dia merasa cemas. Dia tidak tahu apa yang terjadi di formasi sihir Skyguard. Namun setelah berpikir lagi, bagaimana jika Louis Lu mendapatkan keberuntungan mengenai kekuatan Skyguard? Chaisji tahu jelas peperangan besar itu hingga sekarang membuat Chaisji mengingatnya dengan jelas. Selain itu, teringat di dalam tubuh Louis Lu terdapat kekuatan yang mengerikan. Bagaimana jika Louis Lu sekali lagi berbalik ditelan? Dia harus bagaimana? Tidak tahu sejak kapan. Chaisji juga mulai perhatian pada Louis Lu. Adik Chais, tidak disangka kamu selangkah lebih cepat dari aku. Seseorang mendarat di depan Chaisji. Seorang wanita dengan tubuh yang menggoda dan dengan pakaian kulit hitam muncul di depan Chaisji. Setelah lama tidak bertemu, ternyata kamu menjadi semakin cantik. Melihat orang yang datang, Chaisji langsung melakukan pose serangan. Niat membunuh seketika menyebar. Dia menatap wanita itu dengan tatapan yang dingin. Ruini Yao, untuk apa kamu datang? Ruini Yao tertawa. Lau berkata, kenapa? Jika kamu sudah datang, aku tidak boleh datang. Terjadi perubahan di semesta. Mungkin ada harta yang muncul. Jadi aku datang untuk melihat. Tidak disangka ternyata kamu. Benar. Chaisji menjawab, harta itu sudah di tanganku. Setelah beberapa hari lagi akan aku berikan kepada tetua. Kamu sudah terlambat. Hei, adik. Setelah lama tidak bertemu, temperamen kamu masih saja tidak berkurang. Ruini Yao berjalan ke depan Chaisji dan mencibir, harta itu hanya dapat berguna dengan seseorang yang kuat. Jadi tidak ada gunanya kamu memiliki harta itu. Lebih baik serahkan kepada aku saja. Aku sangat suka dengan harta. Pinjamkan 2 hari kepadaku. Nanti akan aku kembalikan padamu. Bagaimana? Menjauh dariku. Chaisji mundur dengan cepat. Lalu menatap Ruini Yao dengan kesal, jika kamu mendekat lagi, aku tidak tahu apa yang akan aku lakukan. Ruini Yao menatap Chaisji, Cui. Jika tidak mau tidak masalah. Jika seperti itu, maka aku hanya dapat merebutnya. Coba saja. Tubuh Chaisji mengeluarkan aura hitam, membungkus seluruh tubuhnya. Kedua matanya mengeluarkan niat membunuh yang dingin. Dan tidak tahu sejak kapan, di tangannya terdapat pedang hitam. Adik, ternyata kamu benar-benar serius. Jika seperti itu, hari ini kakak akan memberikanmu sebuah pelajaran. Ruini Yao melambaikan tangannya. Sebuah tongkat kayu yang besar muncul di tangannya. Aku ingin membuat kamu tahu. Setengah langkah Dewa Bumi dan Dewa Bumi sempurna memiliki perbedaan sebesar apa? Jangan banyak bicara. Chaisji langsung melesatkan 10 energi pedang hitam. Selanjutnya, tubuhnya menerjang ke arah Ruini Yao. Saat ini Ruini Yao hanya sedikit bergerak. Gerakannya lambat, namun seketika dia langsung menghindari serangan Chaisji. Detik selanjutnya, dia langsung muncul di depan Chaisji. Ruini Yao mengangkat tangannya dan melesatkan tongkat hitam di tangannya. Chaisji terkejut. Dia mengerahkan seluruh energinya untuk mundur ke belakang dengan cepat. Namun meskipun seperti itu, dia tetap terkena serangan. Seketika dia langsung muntah darah. Meskipun kamu setengah langkah Dewa Bumi, tetapi bagaimanapun kamu masih belum Dzogchen. Kita ini ras iblis. Dan darah aku lebih murni dari milikmu. Hanya dengan hal ini saja, kamu sudah kalah. Ruini Yao menatap Chaisji, tekanan dari sistem darah adalah hal yang tidak bisa kamu ubah seumur hidupmu. Meskipun kamu memiliki tingkatan yang sama denganku,
Ada beberapa hal yang tetap tidak bisa kamu lampaui dariku. Menghadapi cibiran Ruini Yao, Cai Ji tidak bicara. Dia hanya berdiri dan sekali lagi menerjang ke arah Ruini Yao. Karena di belakangnya ada Louis Lu. Dia tidak akan mengizinkan siapapun mengganggu Louis Lu. Louis Lu yang sekarang sedang berada di masa tersulit. Dia dapat merasakan aura Louis Lu sudah menghilang. Meskipun tidak tahu apa yang terjadi di dalam sana. Tetapi selama dia ada, dia tidak akan membiarkan siapapun masuk ke formasi sihir Sky God satu langkah pun. Memberontaklah. Aku paling suka melihat kamu memberontak. Wajah Ruini Yao berubah menjadi keji. Lalu tersenyum dan berkata, sudah lama aku ingin memberikanmu pelajaran. Cai Ji sekali demi sekali dikalahkan. Namun dia tetap memegang pedangnya dan menerjang ke depan. Setelah beberapa kali, Cai Ji sudah kewalahan. Adik baik, aku mulai penasaran. Sebenarnya ada harta apa? Karena meskipun sudah seperti ini, kamu masih tidak menyerah. Ruini Yao mulai penasaran. Dia dengan terkejut menatapnya, jika terus seperti ini, kamu benar-benar bisa mati. Bukan urusanmu. Setelah berkata, tubuh Cai Ji sekali lagi menerjang ke arah Ruini Yao. Ruini Yao mengerutkan alisnya, kalau begitu matilah. Tongkat hitam di tangan Ruini Yao mulai membesar. Kemudian niat membunuhnya menyebar keluar. Cai Ji memegang pedang. Dia sama sekali tidak takut. Dia sekali lagi melesatkan energi pedang. Namun sebelum mendekat ke Ruini Yao, energi itu sudah hancur. Aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan dari tongkat hitamku ini. Simpanlah untuk kamu gunakan sendiri. Cai Ji menggunakan pedangnya untuk menghadang. Dia tahu, jika dirinya tidak dapat menahan serangan ini, maka dia pasti akan mati. Ketika menghadapi kematian, tidak tahu dari mana Cai Ji mendapatkan keberanian. Ternyata dia berani menatap Ruini Yao dengan keji. Tidak tahu kapan. Sepertinya aku benar-benar memiliki perasaan padamu. Tidak tahu sejak kapan. Aku merasa kamu tidak begitu jahat. Tidak tahu sejak kapan. Aku tidak begitu takut lagi dengan kematian. Kehidupanku ini, aku telah berbuat jahat. Aku harap langit bisa memaafiku. Mulai hari ini, buatlah aku tidak menjadi iblis lagi. Di kehidupan yang selanjutnya, aku tidak memohon untuk bersama denganmu. Aku hanya berharap Tuhan membuat aku dapat bertemu denganmu. Di kehidupan selanjutnya, aku tidak memohon untuk bersama denganmu. Aku hanya berharap Tuhan membuat aku seperti yang sekarang. Dapat melihatmu dari kejauhan. Cai Ji menggertak giginya. Lalu air matanya mengalir keluar. Di depan kematian, dia berbalik. Kemudian berteriak ke arah formasi sihir Sky God, Louis Lu. Cepat lari. Suaranya bergema di seluruh gunung. Seketika, dia melihat sosok biru. Selanjutnya, sepasang tangan besar memeluknya dengan erat. Dia mengangkat kepalanya dan melihat orang yang datang. Sudut mulutnya mengeluarkan darah. Namun dia tetap tersenyum. Aku tahu, kamu pasti datang menyelamatkanku. Istirahat sebentar. Sisanya serahkan kepadaku. Louis Lu menyimpan Cai Ji ke bintang Tao keempat. Lalu berbalik menatap Ruini Yao dengan tenang. Dan pedang Skyrender di tangannya mengeluarkan suara. Setelah Ruini Yao melihat Louis Lu, dia tersenyum. Oh, tidak heran adikku tidak bersedia pergi meskipun akan mati. Ternyata semuanya untuk kamu. Saat ini mata Louis Lu mengeluarkan cahaya merah. Kekuatan Dewa Iblis di dalam tubuhnya mulai melonjak. Suhu udara di sekitar sana seketika menurun. Ruini Yao merasakan ada yang salah. Pria di depannya ini, meskipun tingkatannya Dewa Bumi,
Namun auranya sangat mengerikan. Dan dalam seketika, membuat dirinya merasa panik. Rasa takut di dalam hatinya memberitahunya, pria ini bisa membunuhnya. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku adalah murid kesayangan dari tetua utama ras iblis. Siapapun yang berani menyentuh istriku, dia akan mati. Bersambung. Bab 1035. Jangan panggil aku istrimu. Kamu jangan mendekat. Ruini Yao yang sebelumnya angkuh, saat ini keangkuhannya sudah mengelang. Dia dengan ketakutan menatap pria di depannya. Ruini Yao ingin melarikan diri, namun tubuhnya sama sekali tidak mendengarkan perintahnya. Tubuhnya sama sekali tidak bergerak. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Menghadapi kekuatan Dewa Iblis yang kuat. Ruini Yao terlihat ketakutan. Apakah kamu juga ras iblis? Seorang manusia, kenapa bisa memiliki aura ras iblis? Ruini Yao menatap Louis Lu dengan ketakutan. Namun yang menjawabnya hanya keheningan. Louis Lu tersenyum. 4 bintang Tao berkumpul. Kemudian dia melesatkan tinju ke arah Ruini Yao. Kekuatan Dewa Iblis yang terbentuk dari 4 bintang Tao, kekuatannya sudah beberapa kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Dengan satu tinjuan, petarung alam Dewa Bumi Dzogchen langsung mati. Merasakan energi yang sangat kuat di dalam tubuh, Louis Lu juga sudah memiliki jawaban. Dirinya yang sekarang, meskipun bertemu dengan petarung alam Dewa Surgawi, dia tetap bisa menghadapinya. Semakin tinggi tingkatan, jarak diantaranya juga semakin besar. Cais Ji memiliki kultivasi setengah Dewa Surgawi. Di Depgan Ruini Yao, dia sama sekali tidak berdaya. Sebuah pikiran tiba di dalam dimensi bintang Tao keempat milik Louis Lu. Oh, gelombang saudara Louis Lu benar-benar hebat. Dia langsung memanggilnya istri. Suara Kak Naga muncul. Kesembilan sosok naga muncul secara bersamaan di depan Louis Lu. Siapa istrinya? Cais Ji terlihat pucat. Namun dia tetap berkata. Kak Naga tertawa. Lalu berkata, ucapan saudara Louis yang tadi. Siapa yang menyentuh istriku? Dia akan mati. Ucapan itu benar-benar sangat gagah. Kapan aku juga bisa menyelamatkan seorang cantik seperti ini? Louis Lu berjalan ke depan Cais Ji. Lalu tersenyum dan berkata, bukankah sekarang masih berpura-pura menjadi suamimu? Jadi tentu saja kamu adalah istriku. Hahaha. Cais Ji menggerling matanya. Lalu berkata dengan kesal, di waktu yang akan datang tidak perlu lagi. Aku tidak ingin saling cemburu dengan istri-istri kamu itu. Di waktu yang akan datang jangan panggil aku sebagai istrimu lagi. Dengar tidak? Louis Lu tersenyum canggung, aku tahu. Cais Ji merasakan lukanya mulai pulih. Dia dengan terkejut menatap Louis Lu. Louis Lu, tidak disangka. Kamu memiliki dimensi yang begitu hebat. Luka serius yang aku dapatkan tadi sekarang ternyata pulih dengan cepat di dimensi ini. Louis Lu tidak memberikan banyak penjelasan, apa rencana kamu selanjutnya? Saat ini petunjuk selir Yumi terputus. Peperangan segera tiba. Aku bersiap pergi ke kerajaan Falling Snow. Aku akan pergi bersamamu. Cais Ji berkata dengan nada datar. Kamu pergi bersamaku? Louis Lu bertanya-tanya. Cais Ji berkata dengan tidak berdaya, sekarang aku sendiri tidak tahu harus kemana. Setelah membunuh Ruini Yao, para tetua pasti akan menyelidikinya. Akhir-akhir ini aku tidak ingin memiliki hubungan dengan ras iblis. Bagaimana jika mereka akhirnya memeriksa aku? Para tetua pasti tidak akan melepaskan. Baiklah. Louis Lu menoleh ke arah Kak Naga dan yang lainnya. Naga pertama,
Bagaimana pemulihanmu akhir-akhir ini? Kak Naga dan yang lainnya meraung. Lalu berkata dengan senang, tubuh kami sepertinya sudah lebih kuat dari sebelumnya. Sekarang kultivasi kami sudah kembali ke tahap apoteosis. Sebelum peperangan, seharusnya kami dapat kembali ke tingkatan peringat suci. Tiba saatnya kami bisa membantu. Louis Lu tersenyum pahit dan berkata, Kak Naga, lebih baik kamu pulih lebih banyak lagi. Peringkat suci di peperangan ini mungkin hanya akan menjadi umpan saja. Saudara Louis Lu, kami ini ras naga darah. Kak Naga menatap Louis Lu, lalu berkata, setelah kami mencapai tahap peringkat suci, kemampuan kami itu sudah setara dengan Dewa Bumi. Selain itu, kamu bersembilan ini memiliki formasi sihir rahasia. Selama kita bersembilan berkumpul bersama, kekuatan kami dapat mencapai peringkat suci. Dan setelah mengerahkan formasi sihir, petarung Dewa Surgawi juga akan kesulitan. Kak Naga berkata dengan bangga, jadi jangan meremehkan kami. Louis Lu tidak berdaya. Sejak kapan aku meremehkan kalian? Kak Naga, tentu saja aku tahu kamu memiliki sesuatu. Kalau begitu kalian cepatlah pulih. Tiba saatnya aku akan menyerahkan Kaisar Falling Snow kepadamu. Louis Lu tersenyum dan berkata, Kaisar Falling Snow, jangan sembarangan. Aku tahu orang itu memiliki kelainan. Di luar kota kerajaan Falling Snow, sekitar 500 mil jauhnya, jutaan tentara sudah mendirikan tenda. Peperangan akan segera terjadi. Di dalam tenda, Doc dengan serius memandangi peta dari kerajaan Falling Snow. Di sisinya ada 5 tetua dan juga Wugrikin bersama saudaranya. Tuan, kapan kita akan bertindak? Tuan, kamu sudah lama meneliti peta itu. Apakah kamu sudah menemukan rencana penyerangannya? Doc tidak menjawab. Setelah setengah jam kemudian, Doc menatap semua orang, lalu berkata, peta ini terlalu rumit. Aku tidak mengerti. Kedelapan orang yang mendengar ucapan Doc sangat kesal. Dia sudah melihat seharian, namun masih tidak mengerti. Wugrikin mendekat, lalu berkata, Tuan, meskipun kita memiliki jutaan tentara, tetapi kerajaan Falling Snow sudah memiliki perisapan. Kita tidak boleh sembarangan menyerang. Saranku kita utus beberapa orang pergi ke kerajaan Falling Snow untuk menyelidiki dahulu. Karena hingga sekarang kerajaan Falling Snow masih belum memberikan respon apapun. Hal ini aneh. Pasti ada sesuatu. Doc mengangguk, masuk akal. Tuan, sepengetahuan aku, tidak peduli mengenai jumlah pasukan atau kemampuan, semuanya bukanlah lawan dari kerajaan Falling Snow. Sebaiknya kita langsung menyerang ibu kota Falling Snow saja, lalu menangkap Kaisar Falling Snow. Doc mengangguk, masuk akal. Tetapi kenapa harus mencurinya? Apakah kalian masih memiliki perasaan pada Kaisar Falling Snow? Ucapan Doc membuat mereka ketakutan. Tidak. Semua ini untuk kemenangan perang. Tidak ada maksud lain. Jadi Tuan tenang saja. Doc memandangi semua orang, tunggu sebentar dahulu. Tunggu saudara Louis Lu datang, kita baru bertindak. Di waktu yang agung ini, kita harus membiarkan saudara Louis Lu melihatnya. Semua orang di sana mengangguk. Penyebab peperangan ini adalah Louis Lu. Tetapi ketika sekarang ingin menyerang kerajaan Falling Snow sekarang, Louis Lu tidak ada. Jika langsung menyerang, sepertinya tidak terlalu baik. Doc memandangi beberapa orang di sana, lalu berkata, tidak perlu tergesa-gesa. Setelah saudara Louis Lu datang, kita baru memutuskannya. Jika kerajaan Falling Snow benar-benar ingin bertarung hingga akhir, maka kita akan melakukannya. Wugrikin menatap Doc, lalu bertanya, Tuan,
Sekuat-kuatnya kerajaan Falling Snow. Bukankah mereka tidak akan lebih kuat dari gabungan dua kerajaan kita ini? Dok menggelengkan kepalanya, yang aku khawatirkan bukan kerajaan Falling Snow. Tetapi yang aku khawatirkan adalah ras iblis yang ada di dalam kerajaan Falling Snow. Ras iblis. Semua orang terkejut, apakah kerajaan Falling Snow bekerja sama dengan ras iblis? Dok berkata dengan serius, tentu tidak. Sebagai tiga besar kerajaan, atas dasar apa tidak mengetahui betapa mengerikannya ras iblis? Hanya saja ras iblis yang bersembunyi di kerajaan Falling Snow terlalu banyak. Jika kekuatan ras iblis meledak, tiba saatnya kedua pihak akan mengalami kerugian besar. Bersambung.